Oke, selamat malam Pak Ihan dan rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok Matplotlib akan mempresentasikan mengenai sifat-sifat sistem dan operasi sinyal oleh kelompok kami, yaitu Rizky Egi Prastia, Rizal Anggoro, dan Rizky Agus Wiranto. Berikut yang pertama, uh, interconnection of LTI system. Yaitu yang pertama ada parallel connection of LTI system, yang kedua ada cascade connection of system. Di sini ada keterangannya, yaitu ketika paralel itu impuls responnya itu dijumlahkan, penjumlahan biasa. Kemudian kalau cascade atau seri itu dia dikonvolusi antara impuls yang satu dan impuls yang lain itu dikonvolusi karena dia garis lurus. Nah, di sini parallel connection of LTI system. Misalnya kita memiliki suatu sistem seperti yang digambar kiri atas, yaitu dengan input XT dengan ada rangkaian paralel dari impuls respon H1 dan H2, kemudian dijumlahkan menghasilkan output YT. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara di mana dicari dulu Y1 yang berada di atas ini dengan XT konvolusi H1T, kemudian Y2T yang ada di bawah sini didapatkan dari XT dikonvolusi dengan H2T. Kemudian Y1T dan Y2T kita jumlahkan, maka akan menghasilkan output YT. Atau dengan cara yang lebih mudah agar kita hanya mengkonvolusikan sekali saja, yaitu dengan cara H1T dengan H2T itu kita jumlahkan dahulu, kemudian menghasilkan seperti ini, seperti gambar yang di kanannya. Kemudian kita konvolusikan sekali saja, yaitu XT kita konvolusikan dengan hasil penjumlahan dari H1T dengan H2T, yang akan menghasilkan output YT. Nah, berikut untuk contoh pada sinyal continuous, di mana sinyal output YT kita dapatkan dari integral dari min tak hingga sampai tak hingga X tau H1 T min tau D tau plus integral dari min tak hingga sampai tak hingga X tau H2 T min tau D tau. Nah, selama X tau itu common input, jadi kedua integral ini ada dua integral dapat kita kombinasikan sehingga didapatkan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X tau. Nah, H1 T min tau itu kita jumlahkan dengan H2 T min tau. Kemudian X tau ini, input ini kita konversikan dengan input responnya. Sehingga didapatkan seperti berikut. Jadi H1 tau ditambah H1 T min tau ditambah H2 T min tau itu dapat kita tulis sebagai HT, yaitu XT dikonversikan dengan HT akan menghasilkan output YT. Nah, berikut cascade connection of system atau seri. Ketika seri, ini kita konvolusikan semua. Yaitu XT kita konvolusikan dengan H2T, kemudian hasil konvolusi tersebut kita konvolusikan lagi dengan H1T, kemudian akan menghasilkan output YT. Atau ketika di sini kita tulis YT sebagai output dari XT konvolusi H2T, maka YT itu didapatkan dengan mengkonvolusikan ZT dengan H1T. H1T yang ada di kanan ini, maka akan menghasilkan YT. YT dapat ditulis juga sebagai berikut hasil konvolusinya. Kemudian di sini ada salah satu contoh di mana kita memiliki rangkaian paralel dan rangkaian seri. Di sini ada input XN, di sini sinyal diskrit, lihat dari M ini. Ada rangkaian paralel H1N dengan H2N, kemudian di seri dengan H3N, kemudian diparalel lagi dengan H4N. Dan di sini juga kita perhatikan di sini ada minus. Maka hasilnya, outputnya didapatkan dengan pertama H1N kita tambahkan dengan H2N karena rangkaian dia paralel. Kemudian kita konvolusikan dengan H3N karena dia seri. Kemudian kita kurangi dengan H4N karena di sini notasinya minus. Jadi yang atas dikurangi yang bawah karena dia paralel. Kemudian ketika kita konvolusikan dengan XN maka akan menghasilkan YN. Berikut cara mengoperasikan. Nah, di sini ada interconnection properties of LTI system. Nah, di sini untuk sinyal continuous dan di sini untuk sinyal discrete. Nah, propertinya itu distributif, di mana XT dikonvolusi dengan H1T ditambah XT dikonvolusi dengan H2T dapat kita
tulis juga dengan XT dikonvolusi dengan H1T plus H2T. Begitu pula dengan discrete. Kemudian asosiatif, kita memiliki XT, input respon H1T dan H2T, kita bisa operasikan yang manapun kita operasikan dulu, dia akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian komutatif, yaitu H1T konvolusi H2T itu sama dengan H2T dikonvolusikan dengan H1T. Kemudian LTI sistem properties. Yang pertama yaitu memori. Suatu sistem dikatakan memoryless apabila impuls responnya merupakan fungsi delta. Artinya, dia tidak memiliki memori ketika impuls responnya itu hanya fungsi delta saja. Artinya, dia hanya ada respon pada T sama dengan 0 saja. Nah, berikut notasinya. Ini untuk sinyal discrete yaitu HK sama dengan C itu konstanta delta K. Dan di sini yang kanan ini untuk sinyal continuous. Nah, sistem yang bergantung pada input dari masa lalu dan atau input pada masa depan, maka sistem tersebut membutuhkan memori atau tidak memoryless. Nah, berikut contoh sinyal yang tidak memoryless. Karena terdapat input dari masa depan berikut yang plus ini yang ada notasi plus, kemudian yang dari masa lalu yang ada notasi negatifnya ini. Kemudian causality yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Rizky Prastia. Oke, terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya adalah causality, yaitu suatu sistem yang dikatakan kausal apabila sistem tersebut hanya bergantung pada input di masa kini dan masa lalu. Berbeda dengan sebelumnya yang dijelaskan oleh Pak Rizal tentang memori, yang ini artinya tidak bergantung pada input dari masa depan. Bisa dilihat di sini dari rumus discrete sistemnya, HK, H delta K sama dengan 0, atau untuk H, K lebih kecil daripada 0. Kemudian untuk yang continuousnya, di sini H YT sama dengan integral Dari 0 sampai hingga. Kemudian H T X T min tau D tau. Nah, untuk contoh sistem kausal yang ada di sini yaitu YT sama dengan H delta 0 dikali N plus H delta 1 dikali N min 1. Dan selanjutnya yaitu untuk sistem non-kausal. Di sini udah di contoh ada non-kausal itu yaitu dari H min 2 delta min 2 dikali N plus 2. Selanjutnya adalah stability. Stability yaitu suatu sistem dikatakan stabil apabila menganut prinsip bounded input and bounded output. Bisa dilihat di rumus tersebut. Untuk yang pertama yang discrete-nya yaitu sigma K sama dengan minus tahingga sampai tahingga H delta K lebih kecil daripada tahingga. Kemudian apabila kita memiliki persamaan sebagai berikut, sigma K sama dengan minus tahingga sampai tahingga, HK ini adalah nilai mutlak, sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tahingga, rho pangkat K ini adalah nilai mutlak. Maka didapatkan sigma K sama dengan 0 hingga tahingga, rho-nya ini merupakan nilai mutlak, pangkat K lebih kecil dari tahingga. Maka sistem yang dikatakan sistem stabil itu adalah rho yang menjadikan nilai mutlak lebih kecil dari 1. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah invertible and deconvolution. Suatu impuls respon HT apabila dikonvolusikan dengan inverse dari impuls tersebut, maka akan menghasilkan delta impuls. Di sini Hn konvolusi H inverse N sama dengan delta N. Kemudian untuk yang continuous, HT konvolusi H inverse T sama dengan delta T. Selanjutnya, ketika sebuah impuls kita konvolusikan dengan impuls respon HT, dan kemudian kita konvolusikan dengan impuls H inverse T, maka akan menghasilkan output yang sama dengan inputnya, atau XT. Bisa dilihat pada contoh berikut, dari XT, kemudian dikonvolusikan, HT tersebut dikonvolusikan, kemudian menghasilkan YT, kemudian H tersebut diinverse, konversikan lagi, kemudian menghasilkan XT. Ini sama kembali ke awal inputnya. Selanjutnya, kemudian dilanjutkan oleh linearity, yaitu sistem input pada setiap variabel akan diikuti dengan perubahan besaran yang sama dan sejajar dengan variabel lainnya. Dengan mengikuti aturan, superposition, yaitu sistem dengan beberapa sumber akan menghasilkan input dan output yang sama. Kemudian untuk homogeneity, sistem dengan input yang dipengaruhi oleh faktor A, maka output akan dipengaruhi dengan faktor A yang sama. Maka apabila di luar dari aturan tersebut, maka dikatakan sistem nonlinear. Berikut ada notasinya, yaitu YT sama dengan H sistem. Kemudian sigma I sama dengan 1 N AI, kemudian dikali XI kali T. Kemudian dihasilkan sigma I sama dengan 1 N AI YI kali T. Selanjutnya yaitu time invariance, yaitu terjadi ketika pergeseran input waktu maju atau mundur pada masukan dengan menyebabkan pergeseran waktu pada keluarannya, tetapi tidak mempengaruhi dari hasil keluarannya. Bisa dilihat di sini ada HS T0, kemudian sama dengan S pangkat T0 kali H, di mana H tersebut adalah time invariance-nya dan mengikuti pergerakan. Dan perjalanan waktunya dari operator S pada input waktu, yaitu T0-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rizky juga. Selanjutnya, kita akan masuk ke basic operation on signal. Di sini ada tiga mode. Mode pertama itu operation performance on dependent variables. Yang kedua ada operation performance on independent variables, dan yang ketiga itu precedence rules for time shifting dan time scaling. Nah, kita akan masuk untuk operation performance on dependent variables. Di dalam operation performance on dependent variables ini ada beberapa macam. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada amplitude scaling. Di dalam amplitude scaling ini berlaku untuk sinyal continuous signal sama discrete sinyal, di mana untuk deskripsinya sendiri atau penjelasannya sendiri, amplitude itu merupakan perkalian dari faktor scaling atau dilambangkan dengan C dengan sinyal XT untuk continue dan XN untuk discrete. Nah, kalau misalkan dalam penggunaan device-nya itu biasanya digunakan untuk amplifier. Kemudian kalau misalkan digambarkan dengan rangkaian listrik, biasanya untuk XT itu dikategorikan sebagai arus, kemudian C itu resisten, dan untuk YT itu adalah tegangan, di mana kalau untuk mencari tegangan, maka faktor dari resisten itu
dikali dengan arus akan menghasilkan tegangan itu sendiri. Itu untuk amplitude scaling. Kemudian yang kedua ada addition. Nah, addition ini merupakan penambahan dari sinyal XT atau XN. XT itu untuk continuous, XN itu untuk yang discrete. Dari sinyal XT1 dan XT2. Nah, biasanya contoh penggunanya untuk audio mixer. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat pada samping kanan, di mana untuk mendapatkan YT merupakan sinyal XT1 ditambah dengan XT2. Sinyal X2T. Dan untuk itu berlaku juga untuk yang discrete. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah multiplication. Di mana multiplication ini merupakan perkalian dari sinyal XT dan XN 1 dan 2. Di mana kalau addition tadi penambahan, di sini multiplication adalah perkalian dari sinyal X1T dan X2T. Dan biasanya penggunaannya untuk radio AM atau AM radio. Kemudian ada differentiation. Differentiation ini untuk rumusnya sendiri, kita mendapatkan YT, maka turunan dari sinyal XT-nya. Kemudian ada integration. Integration ini merupakan integral dari minus tak hingga sampai T, di mana untuk sinyal X tau, D tau. Selanjutnya kita akan masuk untuk operation performed on independent variables. Tadi udah dijelaskan untuk dependent variables, sekarang untuk independent variables. Nah, di dalam independent variables ini ada beberapa macam juga. Yang pertama ada time scaling, di mana time scaling itu merupakan scaling dari independent variable dari sebuah faktor A, di mana semua faktor A akan mempengaruhi dari bentuk sinyal untuk sinyal continuous XT dan sinyal discrete untuk XN. Di mana ketentuannya itu adalah jika faktor A lebih besar daripada 1, maka nanti untuk gambar gelombangnya itu akan mengkompresi dari bentuk gambarnya, atau dengan kata lain agak lebih sempit. Kemudian kalau untuk A-nya lebih kecil daripada 1, kemudian lebih besar daripada 0, maka nanti akan terlihat untuk gelombangnya itu ekspansi. Kemudian ada yang kedua itu reflection. Nah, reflection ini tuh untuk merefleksikan sebuah sinyal XT dengan T sama dengan 0. Jadi kalau di rumusnya tuh jika kita ingin mendapatkan YT, maka sinyal inputnya tadi XT akan menjadi X minus T. Nah, kemudian yang ketiga itu time shifting. Time shifting ini di mana kita akan menggeser sebuah sinyal inputan XT berdasarkan nilai dari T0 atau M. Nah, T0 ini untuk continuous sinyal, kemudian M itu untuk discrete sinyal. Bisa dilihat pada samping kanannya, di mana untuk mendapatkan continuous sinyal untuk time shifting yang di mana YT sama dengan X dalam kurung T minus T0, di mana T0 ini adalah faktor yang menggeser dari sinyal XT tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada precedent rules for time shifting and time scaling. Nah, di mana untuk rumusnya sendiri, jika kita ingin mendapatkan YT, maka sama dengan X dalam kurung AT minus B, di mana rumus ini merupakan perpaduan dari time shifting dan time scaling. Kemudian penjelasannya, biasanya untuk time scaling operation itu untuk T-nya akan diganti dengan AT atau perkalian dari faktor A dengan T. Kemudian untuk yang shifting atau time shifting biasanya nanti nilai T-nya akan diganti dengan T minus B. Jadi kalau misalkan dari rumus di atas tadi dipecah menjadi scaling dan time shifting, untuk scalingnya jika untuk mendapatkan YT sama dengan V dalam kurung AT. Nah, kemudian untuk time shifting, maka YT sama dengan X dalam kurung A AT minus B. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk presentasi terkait dengan sistem operation sinyal. Terima kasih. Selamat malam.